Kenapa manusia bisa membantai manusia lainnya? Karena mereka menganggap orang lain yang dibantai itu rendah, hina dan salah. Ini menyangkut derajat manusia. Pikiran dan pemahaman ini yang menyebabkan perbudakan dan peperangan. Karena setiap orang membuat ukuran kemuliaan dan kerendahan sendiri-sendiri. Maka yang menciptakan manusia kemudian menurunkan keterangan tentang standar kemuliaan berdasarkan Sang Pencipta. Sebagaimana buah tin dan zaitun, ada yang kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya jelek. Watin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinina, dan demi bukit Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Sebagian para imam mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama tiga tempat yang pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan ulul azmi, para pemilik syariat-syariat yang besar. Yang pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Allah telah mengutus Isa putra Maryam padanya. Yang kedua adalah Tursina, yakni sebuah bukit yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa ibn Imran. Dan yang ketiga ialah Mekah alias kota yang aman, yang barang siapa memasukinya pasti dia dalam keadaan aman. Di tempat inilah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa pada akhir kitab Taurat nama ketiga tempat ini disebutkan. Allah datang dari bukit Sinai, yakni tempat padanya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa ibn Imran, dan muncul di Syair, nama sebuah bukit di Baitul Maqdis yang padanya Allah mengutus Isa, dan tampak di bukit-bukit Faran, yakni bukit-bukit Mekah yang darinya Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka Allah menyebutkan nama-nama ketiga tempat itu seraya memberitakan tentang mereka yang diutusnya secara tertib dan menurut urutan zamannya. Untuk itulah hal ini berarti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu yang lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan inilah subjek sumpahnya, yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya dan sempurna, lagi baik semua anggota tubuhnya. Ditegaskan di sini bahwa yang akan menetapkan ukuran kemuliaan manusia itu adalah Pencipta manusia. Inti ajaran Islam sejak awal surah Al-Alaq adalah diantaranya mengenal diri manusia itu sendiri. Sampai di surat ini pun terus ditekankan tentang siapa manusia itu sebenarnya. Ternyata manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dengan bentuk fisik material yang sebaik-baiknya. Sehingga terkadang orang menjadikan fisik material ini sebagai ukuran kemuliaan. Semakin cantik, semakin cakep, semakin kaya, semakin tinggi jabatan, pangkat, titel, dan keturunan, itulah yang termulia. Itu adalah ukuran umum yang disematkan oleh manusia. Apakah demikian ukuran menurut yang menciptakan manusia? Sumarodanna asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Makhluk Allah yang lebih baik bentuknya dari binatang dengan kelebihan sel sarafnya yang jauh lebih banyak, lebih baik dari jin dan malaikat, sehingga mereka harus hormat kepada Nabi Adam, ternyata juga bisa menjadi makhluk yang paling rendah derajatnya. Cirinya ia dimasukkan ke dalam neraka yang paling rendah. Kenapa mereka bisa rendah seperti itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ternyata ukuran kerendahan itu bukan karena fisik material, tetapi berhubungan dengan mental spiritual. Ukuran kemuliaan itu ada pada ketakwaan jiwanya yang ditandai dengan iman dan amal soleh. Yang menjadi ukuran standar dari Allah bukan fisik, tetapi potensi ruhiyahnya. Sehingga yang dibantai boleh jadi lebih mulia daripada yang membantai. Yang dianggap rendah oleh manusia boleh jadi mulia di hadapan Allah, karena ia banyak berbuat baik yang menambah investasi sosial dan investasi pahala yang membuat dia masuk surga tertinggi jauh dari neraka yang rendah. Memayukan dibuka ba'du bidin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Sesungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu dan telah mengetahui bahwa Tuhan yang mampu menciptakan dari semula berkuasa pula untuk mengembalikannya jadi hidup. Bahkan itu lebih mudah baginya.
Maka apakah yang mendorongmu mendustakan adanya hari pembalasan? Padahal engkau telah mengetahui hal tersebut. Inti keimanan itu diantaranya terletak pada keimanan akan hari akhir. Berbagai penyimpangan terjadi sebagaimana telah dibahas dalam surat Abasa dan surat lainnya. Itu karena orang tidak percaya kepada akhirat. Mereka mengukur kemuliaan itu sekarang di dunia, bukan di akhirat ukurannya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yani bukankah dia hakim yang paling adil, yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seseorang pun? Dan termasuk dari sifat adilnya ialah dia mengadakan hari kiamat. Lalu orang yang dianiaya di dunia dapat membalas kepada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari itu. Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan manusia. Kemudian manusia diberi potensi akal untuk berpikir dan memilih jalan hidup. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan Rasul sebagai utusannya. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, baginya surga, dan sebaliknya yang mendustakan Al-Quran akan menjadi penghuni neraka. Bukankah ini sebuah tindakan yang sangat adil? Fa idza qara'a ahadukum wat-tin wa zaitun wa ata ala akhir hadal alaihissallahu biahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apabila seseorang membaca watin wa zaitun alaihissallahu biahkamil hakimin, so kata Rasul, maka hendaklah ia mengucapkan benar dan aku termasuk orang-orang yang bijak menjadi saksi atas hal tersebut. Riwayat Ibnu Katsir, hadis marfu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.